Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Gawat, kelihatan sangat membela rezim. Komnas HAM bocorkan skenario polisi dan PDIP punya kerjasama ini. Aktivis hak asasi manusia HAM, Haris Anzar mengungkapkan, jika kepolisian memiliki kerjasama dengan PDI Perjuangan. Sosok yang pernah memimpin lembaga kontras ini menjelaskan polisi dalam beberapa kasus di Indonesia. Kinerja polisi dalam beberapa kasus yang menyerempet pihak rezim dianggap Haris sangat terlihat keberpihakannya. Bukan hanya 1 atau 2 kasus. Memang sangat kelihatan polisi sangat membela rezim yang tidak muncul dalam ukuran-ukuran penegakan hukum, kata Haris Anzar. Teranyar adalah insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kinerja polisi menjadi sorotan hampir di semua media. Aksi menyerbu dengan ratusan aparat bersenjata lengkap dan penangkapan warga serta aktivis semakin menjadi label keberpihakan polisi pada rezim. Melihat pada masa lalu, Haris Anzar menegaskan, apa yang diperlihatkan kepolisian saat ini menunjukkan sikap melindungi rezim dan adanya hubungan kerjasama. Pada zaman Megawati Soekarno Putri, memang polisi banyak diakomodir. Pada zaman SBY, tentara yang banyak diakomodir. Nah, sekarang balik ke oposisi SBY. PDIP banyak mengakomodir polisi lagi. Jadi memang ada mutual interest, saling menjaga dan saling menguntungkan. Nah, itu yang ada sedang terjadi hari ini, kata Haris Anzar dari Komnas HAM. Berita kedua. PDIP bagi-bagi 10 ton minyak goreng saat langka. Netizen bongkar. Mungkin mereka juga tahu cara hadirkan Harun Masiku. Pegiat media sosial Alin Yohanatan mengaku heran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bisa membagikan minyak goreng sebanyak 10 ton. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tiba-tiba membagikan 10 ton minyak goreng yang saat ini langka di pasaran. Mungkin mereka yang juga tahu cara menghadirkan Harun Masiku yang selama ini menghilang, tulisnya. Dalam unggahannya itu, yang menyinggung tindakan PDIP yang membagikan salah satu kebutuhan warga yang saat ini terbilang langka. Logikanya begini, dia yang tahu cara menemukan sesuatu yang sulit ditemukan. Biasanya, dia juga yang bikin hilang imbuhnya. Diketahui, sudah beberapa pekan, minyak goreng menjadi hal yang langka ditemukan. Padahal sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menyertakan harga minyak di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya selama ini, harga minyak goreng dinilai cukup mahal. Sejak harga minyak goreng diturunkan dan disetarakan di seluruh daerah, minyak goreng semakin sulit untuk ditemukan. Sementara Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang kini jadi buronan KPK dalam kasus suap proses pengurusan PAW anggota DPR RI. Netizen pun angkat bicara, buset, masih cari untung di tengah rakyat lagi kesusahan. Dasar partai bangke. Kata netizen lain, kamera action, nyak minyak. Netizen lain menyambung, cupinggus. Gawat kalau Harun Masiku ditemukan. Bisa punah kader partai PDIP. Biasanya menjelang pemilu, cari dana sebesar-besarnya dengan remas rakyat. Entar uangnya dibalikin ke rakyat menjelang pencoblosan. Serangan fajar, kutu kupret. Berita ketiga, Walhi bantah Mahfud MD. Hingga terungkap, fakta mengejutkan. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta menyatakan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pernyataan itu berbeda dengan klaim Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut penambangan andesit itu telah dilengkapi AMDAL dan tidak melanggar aturan. Direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandra Brujar, AMDAL yang diterbitkan hanya disatukan dengan pembangunan bendungan. Seharusnya, kata Halik, AMDAL itu berbeda, mengingat dampaknya berbeda, dan secara lokasi Desa Wadas dan bendungan benar berjarak hampir 10 km. Jadi, tidak betul kalau rencana penambangan ini dia punya AMDAL tersendiri.
Kalau kemudian ini dijadikan satu amdalnya dengan bendungan bener, secara tapak lokasi kan berbeda, ucap Halik. Halik mengatakan, amdal antara kedua lokasi itu seharusnya tidak disatukan, mengingat dampak lingkungan yang dihasilkan juga berbeda. Secara dampak kan juga berbeda, terhadap dampak sosial dan dampak lingkungan cukup berbeda. Seharusnya dalam prinsip penyusunan dokumen lingkungan itu berbeda, ujarnya. Walhi pun keberatan saat pemerintah mengklaim pembangunan bendungan bener urgent karena untuk kepentingan umum. Sebab lebih dari 50% fungsi bendungan tersebut adalah untuk memenuhi air Bandara Baru Yogyakarta International Airport, YIA. Itu artinya, itu juga dipertanyakan dalam konteks untuk kepentingan umum tuh. Untuk siapa umumnya? Tanya Halik. Netizen pun angkat bicara Rahmat Jalu. Jadi ingat, waktu Mekarta juga ada tepuk dada. Bilang, semua izin sudah ada. Diviralin videonya, buat pembenaran. Setelah ketahuan, bermasalah langsung melengos. Tak ada tanggung jawab. Kata netizen lain, saya tahu orangnya, ndak punya malu sama sekali. Berita keempat, bongkar skenario politik murahan Ganjar. Mau nginap di Wadas, tapi bungkam soal kontraktor andesit. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dianggap belum serius menindaklanjuti temuan Komisi 3 DPR RI terkait gejolak di desa Wadas yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan bendungan bener Purworejo. Alih-alih mencarikan solusi untuk warga terkait proyek tersebut, Ganjar malah melakukan dialog dengan warga pada Minggu 13 Februari. Bahkan, dirinya berencana menginap di rumah warga untuk menyerap aspirasi penduduk desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Saya yakin, rombongan hari ini belum memuaskan Bapak Ibu warga desa Wadas. Begitupun saya, masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Maka tadi, saya minta izin, jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap. Alhamdulillah diizinkan, kata Ganjar dalam akun Twitternya pada Minggu malam 13 Februari. Menurut Direktur Political and Public Policy Studies P3S, Jerry Masi, apa yang dilakukan Ganjar dengan menemui warga Wadas tak lantas menjawab temuan Komisi 3 DPR RI tentang siapa kontraktor penggarap penambangan batu andesit. Padahal, perihal ini merupakan bagian dari transparansi yang harus disampaikan Pemprov Jawa Tengah. Ini skenario politik murahan dari Ganjar. Cukuplah, bukan ini solusinya. Pemprov harus buka siapa kontraktor batu andesit ini. Dari temuan DPR, mereka Pemprov Jateng bungkam, ujar Jerry. Menurut Jerry, cara dialog Ganjar sia-sia karena warga sekitar sudah terlanjur mendapat perlakuan yang tak manusiawi dari Pemprov Jateng. Nasi sudah jadi bubur. Tiba-tiba tanpa pengawal Ganjar datang ke desa Wadas dan berencana menginap bersama warga Wadas. Bagi Jerry, warga Wadas telah dilukai Pemprov dan akan sulit untuk diobati karena dia melihat seharusnya tidak memaksa apabila tak mendapatkan kata sepakat dari warga untuk proyek penambangan batu andesit tersebut. Pemaksaan adalah kehendak yang bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Demikian Jerry.